Kembali lagi di channel yang keren ini. Bertemu lagi dengan saya dalam program Narsis, narasi rada-rada Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang kekuasaan seekor nyamuk yang bisa mematikan seorang raja yang punya bala tentara, punya harta karun. Betapa besar kekuasaannya, tetapi dia mati karena kekuatan seekor nyamuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, and share, komen juga di channel ini supaya saya terus menghadirkan konten-konten yang menarik untuk Anda semua. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, selaku hamba yang dhaif, tak henti-hentinya selalu kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang tak terhingga yang dilimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam terus menerus kita aturkan buat keharibaan Nabiullah Muhammad SAW dengan para sahabat, para syuhada, keluarga beliau yang dengan gigih, teguh, komitmen memperjuangkan Islam hingga saat ini kita masih menjadi pengikutnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengisahkan tentang perjalanan seorang raja yang terkenal pada zamannya. Saya akan bercerita tentang kesombongan yang melekat pada diri manusia ketika berkuasa. Al-Kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada sebuah peristiwa penting yang tentu selalu mengingatkan kita semua bahwa betapa besar kekuasaan Allah, dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Namrud adalah bukti nyata betapa besarnya kekuasaan Allah. Hanya dengan seekor nyamuk, bala tentara, harta dan kekayaan, istana yang megah, bunker tempat persembunyiannya, semua tidak bisa menangkal seekor nyamuk yang bisa mematikannya dan menyiksanya ratusan tahun lamanya. Anda bisa membayangkan ada seorang raja yang usianya 400 tahun lebih. Kita bisa membayangkan di zaman ini tidak ada orang yang memiliki usia lebih dari 100 tahun. Coba kita renungkan. Namrud adalah seorang raja yang pada zamannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah menganugerahi dia kecerdasan. Bahkan Namrud adalah manusia yang tidak pernah sakit beratus-ratus tahun lamanya. Betapa besarnya kekuasaan Namrud. Allah memberikan perhatian tersendiri kepada Raja Namrud dan mengutus 3 kali malaikat-malaikat Allah datang bertemu dengan Namrud dan mengajaknya untuk meyakini bahwa Allah adalah penciptanya. Kisah ini menjadi menarik. Kenapa? Belakangan ini orang-orang yang berkuasa di dunia ini merasa memiliki kekuasaan yang besar, sehingga lupa bahwa kekuasaan yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan yang Allah berikan. Pada suatu ketika, Raja Namrud adalah raja yang senantiasa selalu menyajikan makanan untuk rakyat-rakyat. Dan pada saat pembagian makanan, siapapun
rakyat yang ketika itu datang hendak ingin mengambil bagian dan mengambil makanan, Raja Namrud selalu bertanya kepada mereka, siapa Tuhanmu? Dan semua rakyat yang datang kala itu dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kelaparan, semuanya menjawab, Tuhan kami adalah Engkau. Seorang manusia yang menggunakan pakaian kesombongan sebagai pakaiannya dalam berkuasa, sehingga dia mendaulat dirinya sebagai Tuhan, padahal dia lupa bahwa tidak ada kekuasaan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Anda bisa membayangkan, dan ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam satu peristiwa, Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kala itu juga ikut mengantri ingin mengambil makanan, karena keluarganya, anak dan istrinya juga sedang kelaparan. Mereka juga tidak ada makanan, sehingga Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk datang ke istana Raja Namrud dan antri hendak ingin mengambil makanan. Dalam proses itu, dari sekian orang yang melewati satu demi satu pertanyaan Raja Namrud, semua menjawab, Tuhan kami adalah Engkau. Semua diberikan makanan dan kembali menikmati sajian makanan yang diambil dari Raja Namrud. Kini gilirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud pun bertanya, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menatapnya, dan kemudian penuh keyakinan Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang mematikanmu dan yang menghidupkanmu. Raja Namrud lalu berkata, aku pun bisa mematikanmu dan menghidupkanmu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, jika engkau bisa mematikan dan menghidupkanku, maka Tuhan Allah bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari dari barat. Jika engkau bisa, engkau terbitkan matahari dari barat dan engkau tenggelamkan matahari dari timur. Jawaban yang sederhana Nabi Ibrahim ajukan kepada Raja Namrud. Dialog ketuhanan ini antara dua sosok ini, satu sosok berkuasa yang memiliki bala tentara, memiliki harta karun, memiliki kekayaan, yang satu tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bermodalkan keyakinan dan dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah. Dialog ketuhanan ini mencerminkan bahwa siapapun dengan kekuasaan setinggi apapun, jika tidak berada pada jalur keyakinan bahwa Allah adalah penguasa alam semesta dan satu-satunya Tuhan yang dipercaya, dia pasti mengalami nestapa dan malapetaka. Itulah nasib Raja Namrud. Anda bisa membayangkan seorang raja yang kekuasaan kala itu, Allah memberikan atensi khusus kepada Raja Namrud. Saya tidak bisa membayangkan bahwa ada raja yang kala itu Allah berikan perhatian khusus. Anda bisa membayangkan kalau raja yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah, berarti kekuasaannya sangat dahsyat, luar biasa. Tidak ada manusia yang Allah berikan perhatian kecuali Nabi dan Rasul. Tapi di zaman itu ada raja yang diberikan perhatian oleh Allah, sehingga Allah mengutus para malaikatnya untuk mendatangi Raja Namrud. Menariknya adalah para malaikat datang, lalu kemudian mereka menawarkan Raja Namrud agar masuk dan mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan. Tapi ditolak oleh Raja Namrud. Peristiwa ini penting sekali. Dan yang paling penting adalah konsistensi Nabi Ibrahim alaihissalam yang menegakkan prinsip meskipun anak istrinya tidak makan,
Dia berani menantang kekuasaan Raja Namrud yang begitu besar dan mengatakan Allah adalah Tuhan. Dan kemudian kembali ke rumah, tidak membawa apa-apa. Hikmah besar di balik ini adalah ketika dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil dan menggenggam sebutir pasir dan memasukkan dalam kantong. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau jadikan pasir ini sebagai menu hidangan makan yang akan kupersembahkan pada anak dan istriku yang sedang lapar." Pasir genggaman itu kemudian dibawa pulang Nabi Ibrahim ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya, Nabi Ibrahim meletakkan genggaman pasir itu di atas meja, lalu masuk ke kamarnya dan tidur. Tanpa Nabi Ibrahim sadar, bungkusan pasir itu dibuka oleh istri Nabi Ibrahim, dan ternyata di dalamnya bukan lagi pasir, tetapi hidangan makanan yang lezat, dan kemudian dimakan oleh anak dan istrinya Nabi Ibrahim. Begitu terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim mendatangi anak istrinya, lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat mereka makan dengan lahap. Nabi Ibrahim kemudian mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya telah dikabulkan dan pasir dirubah menjadi menu makanan. Ini adalah cerita yang menginspirasi kita bahwa sesulit apapun yang kita hadapi, sejauh kita konsisten dan terus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam kesulitan apapun, dan kita yakini segala kekuasaannya akan mampu menolong kita, maka kita akan terbebas dari masalah. Hal yang ini Anda bisa membayangkan ketika Raja Namrud harus mati hanya karena seekor nyamuk. 3 kali, saya katakan tadi 3 kali utusan malaikat. Begitu kali yang terakhir, malaikat sampaikan kepada Raja Namrud, siapkan bala tentaramu, siapkan seluruh pasukanmu dalam waktu 3 hari. Raja Namrud pun kaget, ketakutan, dan kemudian menyiapkan seluruh bala tentara. Dalam hitungan 3 hari Allah mengirim nyamuk yang jumlahnya jutaan, bahkan miliaran. Nyamuk yang datang menyerang istana Raja Namrud, bahkan cahaya matahari pun tidak bisa menembus pandang ke dalam istana. Jumlah nyamuk Anda bisa bayangkan berapa jumlah nyamuk yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh bala tentara Raja Namrud digigit oleh nyamuk dan semuanya mati seketika. Raja Namrud dalam kondisi itu menatap bala tentaranya dan kemudian ketakutan. Raja Namrud berlari memasuki tempat persembunyiannya tanpa dia sadari. Dia diikuti oleh seekor nyamuk dan kemudian masuk ke lubang hidungnya dan kemudian memakan sekujur tubuhnya dari dalam dan menyiksanya beratus-ratus tahun, hingga Raja Namrud dengan segala kekuasaan kebesarannya mati dalam kondisi zalim. Gambaran kisah ini menandakan bahwa siapapun yang berkuasa di dunia ini, Anda tidak boleh zalim kepada rakyatnya. Ketika Anda diberikan kekuasaan, Anda juga tidak boleh mencampakkan rakyatnya. Apalagi rakyat Anda dalam kondisi susah, kelaparan, tidak makan, Anda bersenang-senang di atas fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Kisah Raja Namrud ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan siapapun yang berkuasa kelak, dia harus terus menjadi pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang jujur, sehingga dicintai oleh rakyat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, inilah sepenggal kisah yang menjadi inspirasi kita semua. Semoga kita semua menjadi pemimpin yang amanah satu ketika, dan ketika kita meninggal dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihi nasta'inu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.